كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Radio Kita TV dan juga pendengar Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV di hari Rabu ya, di tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah ataupun bertepatan dengan tanggal 28 April 2021. Ya, di sore hari ini pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV kita akan hadirkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua. Silakan bagi pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV yang memiliki kitabnya, silakan Anda bisa membuka dari pelajaran keempat ya, Ad-Darsu Ar-Rabi'u, yang insyaallah ta'ala di sore hari ini kita akan hadirkan ya pembelajarannya, di mana di pekan yang telah lalu kita telah menyelesaikan ya pembelajaran yang ke-13. Sekarang memasuki pelajaran yang keempat, insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV dalam mengambil ataupun dalam menyimak ya pembelajaran kita di sore hari ini. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Aziz Amanel Syafidullah telah hadir di sore hari ini untuk menyampaikan tentang pembelajaran yang akan disampaikan di sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz yang telah hadir di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum Ustaz? Khair, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair. Nah, di sore hari ini kita akan memasuki pelajaran keempat saja, Ar-Rabi'. Ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, saat lagi kita akan menyimak pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua. Dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan berikan kepada Ustadz Aziz untuk menyampaikan pembelajarannya di sore ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'i syarafa wa ala man ittaba'al huda ila yaumil wafa. Amma ba'du. Para pendengar Radio Kita FM dan para pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini seperti biasa setiap hari Rabu, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-16 dari bulan suci Ramadan. Kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul lagi untuk kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani ya, kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwasanya sanatil an ila darsir rabi', kita akan masuk kepada pelajaran yang keempat ya. Dan sekedar mengingatkan bahwasanya di perjumpaan kita yang telah lalu kita sudah berbicara tentang beberapa pembahasan. Di antaranya adalah kita berbicara tentang al-adadu at-tartibi ya, tentang bilangan bertingkat ya, dan juga tentang bilangan dari angka 11 sampai angka 19 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah yang menyimak acara kita mudah-mudahan masih ingat dengan apa yang sudah pernah disampaikan di perjumpaan yang telah lalu. Baik, seperti biasa sebelum kita atau di setiap pelajaran yang baru kita akan bertemu dengan nas ya, di mana di nas yang ada di pelajaran yang keempat ini ada dialog. Hunaka hiwar ma jara baina Yusuf wa Ibrahim. Ada dialog yang terjadi antara Yusuf dan juga Ibrahim.
Naqra'u hadzal hiwar sawiyan, kita akan baca dialog ini sama-sama. Saya akan baca sebagai Yusuf dan teman-teman mustami'in yang ada di studio akan membaca sebagai Ibrahim ya. Jadi biar nanti kita bisa bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. La'allaka bi khairin. Kaifa haluka? Kaifa halukanya hilang. Kaifa haluka? Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuk? ذهبت إلى الخالة زينب Wa aina ikhwatuk? ذهبوا إلى الجامعة Wa aina akhwatuk? ذهبنا إلى المدرسة Hmm? مدرسة Ya, boleh diulangi. Wa aina akhwatuk? ذهبنا إلى المدرسة Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawm? بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة Ba'da al-hissati? الأولى Limadha raja'ta? رجعت لأنني مريض La bas. Adhabta ila at-tabib? نعم ذهبت Iya. Hadha al-hiwar alladhi jara baina Yusuf wa Ibrahim. Ini dialog yang terjadi antara Yusuf dan Ibrahim. Hatta nafhama ma qara'na, supaya kita paham apa yang tadi sudah kita baca. Insyaallah ini masih sederhana ya, dalam artian masih mudah untuk bisa diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Selamat datang, ya kan? Ya khali, wahai Paman. ya, khali bermakna paman. Lakin min jihatil ya, paman tapi dari sisi ibu, ya. Kalau paman dari jihatil ab, Ammi. na'am. Kif ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ya, la'allaka bi khair. Ya, kita sudah mengambil pembahasan tentang la'alla, ya, di mana Aina abuka ya Ibrahim? Di mana bapakmu? Wahai Ibrahim, ya. Bapak kamu di mana? Ibrahim. Ajaba Ibrahim. Ibrahim menjawab, "Dhahaba ila suq." Dia atau bapak pergi ke pasar. Wa aina ummuk? Dan di mana ibumu? Dhahabat ila khalati Zainaba. Dia pergi ke pamannya Zainab. Khali paman. Khalati Pamanku. loh. Bibi. Ya. Bibiku. Dhahabat ila khalati. Dia pergi ke bibiku. Yaitu Zainab, ya. Makanya Zainab di sini dibaca jer, ya. Tapi jernya dengan harokat fathah. Zainaba. Kenapa? Karena perempuan tuh nggak boleh. Mamnu minas sarf. Dengan fathah. Mumtaz. Wa aina ikhwatuk? Ikhwah ada jam'un minal akh. Saudari laki-laki. Saudara laki-laki. Saudari laki-laki. Saudari kok laki-laki? Saudara laki-laki. Saudara, ya. Kalau saudari perempuan. Wa aina ikhwatuk? Boleh diulangi. Di mana saudari laki-laki? Di mana saudara-saudaramu? Saudaramu. Ya kan? Dhahabu ila jami'ah. Mereka pergi ke universitas. Ya. Wa aina akhwatuk? Akhwat ada jam'un minal ukht. Di mana saudari-saudari? Nah, baru ini ya. Di mana saudari-saudarimu? Akho.
Ya, akhwat. Gitu. Dhahabna ilal madrasati. Mereka pergi ke sekolah. Iya, mereka pergi ke sekolah. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Tidakkah kamu pergi ke Heeh. madrasah hari ini? Iya. Sekolah. Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Ingat, ini kata tanyanya dengan menggunakan kata tanya yang negatif, ya, penafian. Tidakkah kamu pergi? Ini kan asalnya dari apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Ya kan? Kalau kata tanya yang konteksnya positif, apakah kamu pergi ke sekolah? Adzahabta ilal madrasah. Tapi di sini ada maknya. Amadzahabta. Apakah kamu nggak pergi ke sekolah hari ini? Nanti ada penjelasan tentang bagaimana kita menggunakan jawaban untuk kata tanya yang konteksnya negatif. Ya. Kita lihat di sini jawabannya bala. Bala. Tentu saja. Dhahabtu. Saya telah pergi. Saya sudah berangkat ke sekolah. Waraja'tu. Dan saya sudah kembali, sudah pulang. Ba'dal hissatil ula. Setelah Hissah. Kalau di sekolah tuh al-an al-hissatul ula. Jam pelajaran ya. Ba'dal hissah. Al-hissah bermakna jam pelajaran ya. Ba'dal hissah. Saya sakit ya. Labas. Adzahabta ila tabib? Tidak mengapa. Ya, ya enggak apa-apa, pulang juga kan. Adzahabta ila tabib? Apakah kamu pergi ke dokter? Naam, dhahabtu. Ya, aku telah pergi. Iya, saya sudah pergi ke dokter. Oh, berarti sakitnya benar loh ya. Iya. Bukan yang sakit-sakitan ya. Taib. Kalau kita perhatikan ya, ada dua pelajaran yang nanti akan kita ambil di sini. Yang pertama tentang penggunaan fi'il madhi, yang mana penggunaan fi'il madhi nanti akan menyesuaikan dengan dhamirnya. Kita lihat tadi ketemu dengan dhahaba. Kita lihat tadi kita ketemu dengan dhahabat. Lalu ketemu dengan dhahabu. Lalu ketemu dengan dhahabna ya. Artinya kita lihat di sini bagaimana fi'il madhi nanti akan dibaca dengan cara baca yang berbeda-beda menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Kalau dhamirnya huwa seperti ini, dhamirnya hiya seperti itu, hum, hunna, anta, antuma, antum dan seterusnya. Ini yang nanti akan menjadi salah satu dari pembahasan kita di pelajaran yang keempat ini. Lalu kemudian juga yang nantinya akan menjadi pembahasan kita adalah penggunaan kata tanya dalam konteks yang negatif tadi ya. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan pembahasan tentang kata tanya dalam konteks yang positif, sekarang dalam konteks yang negatif jawabannya nanti seperti apa. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Al-an na'ti ila tamarin. Sekarang kita akan masuk kepada tamarin. Kita akan masuk kepada latihan ya. Dan jangan pernah khawatir bahwasanya kita tidak akan pernah kekurangan latihan ya. Jadi setiap pelajaran itu mesti ada latihan-latihannya ya. Al-an na'ti ila tamrinil awal. Kita masuk kepada latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Indana thalathatu as'ilah. Kita punya 3 pertanyaan ya. Saya kasih contoh dulu ya. Untuk nomor yang pertama, berarti nomor 2 dan 3 silakan masing-masing di antara antum memilih ya. Ar-raqmul awal. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Kemana perginya bapaknya Ibrahim? Adakah jawabannya? Halil ijabatu maujudatun fin nas?
Jawabannya adakah dalam teks? Naam. Maujud. Dan kita ingat bahwasanya namanya menjawab itu kita tinggal mengambil ulang saja dari pertanyaan. Aina dhahaba Abu Ibrahim, kemana bapaknya Ibrahim pergi? Maka kita comot nih, ya kita blok dulu, ya. Dhahaba Abu Ibrahim kita blok, Ctrl C, kemudian Ctrl V, begitu ya. Kita kupas ya. Nah, kita jawab, dhahaba Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim pergi kemana? Ungzuru ilan nas. Coba kita lihat di teksnya. Kemana? Oh, dhahaba Abu Ibrahim ila suq. Bapaknya Ibrahim telah pergi ke pasar. Hadha ar-raqmul awal. Ar-raqmul tsani, tafadhal man ya'ti bil ijabah. Wa aina dhahabat ummuhu? Naam, wa aina dhahabat ummuhu? Ummu Dhahabat sabat ummuhu ila khalati apa? khalati Zainab. Khalati aina dhahabat ummuhu? Unzur ya akhi. Nahnu natakallam an ummi Ibrahim. Kita lagi membicarakan ibunya Ibrahim. Dan Ibrahimnya sedang tidak di depan kita. Ibrahimnya nih objeknya objek yang goib nih. Ya. Orang ketiga kan? Iya. Kalau Ibrahimnya lagi jadi orang kedua, Ibrahim, ibumu pergi kemana? Ibuku, ya kan? Pergi ke bibiku. Pergi ke bibiku, kholati. Tapi ini Ibrahim, konteksnya dia sedang jadi orang ketiga. Berarti dhahabat ummuhu, ibunya Ibrahim pergi ila khalat Zainab. Ila kholatihi. Iya kan? Kepada bibinya. Ibunya Ibrahim pergi menemui bibinya Ibrahim. Ila kholatihi. Kalau di sini, ya kan? Aina ummuka? Kemana ibumu? Ibrahim lagi ditanya. Ibrahim jawabnya apa? Umi pergi ke bibi saya. Kan? Karena konteksnya Ibrahim lagi ditanya. Maka pergi ke bibinya saya. Ini Ibrahimnya lagi kemana nih? Nggak tahu. Tapi kita lagi mau bicarakan Ibrahim. Kemana ibunya Ibrahim? Ibunya Ibrahim pergi menemui bibinya siapa? Bibinya Ibrahim. Berarti dhahabat ummuhu ila kholatihi Zainab. Zainab tetap sebagai bibinya Ibrahim. Sudah ketemu belum? Hah? Benar. Ila kholatihi. Sahih? Sahih. Dhahabat ummuhu ila kholatihi Zainab. Jadi bukan ila kholati. Ustaz, kalau di sini kan kholati. Iya, kalau yang kholati itu konteksnya dia sebagai mukhotob, orang yang sedang ditanya, orang kedua. Thayyib, ar-raqmu tsalitsu. Nomor yang ketiga. Mata. Ma-nya pendek loh. Mata. Soalnya kalau ma-nya panjang maknanya beda antum. Mata. Roja'a Ibrahimu minal madrasati. Mata roja'a Ibrahimu minal madrasah. Kapan Ibrahim datang Roja'a pulang. Kapan Ibrahim pulang dari sekolah? Halil ijabatu mawjudah fin nas. Mawjud. Iya. Kapan Ibrahim pulang dari sekolah? Ba'da zuhur kah? Ba'da maghrib kah? Iya. Atau setelah sahur? Ada nggak jawabannya? Ada satu. Ada. Coba jawabannya apa? Ba'da hisatil ula. Ba'dal hisatil ula. Mumtaz ya. Ini jawaban pendek. Jawaban panjangnya potong saja dari sini. Roja'a Ibrahim minal madrasati ba'dal hisatil ula.
Raja'a Ibrahim minal madrasati ba'dal hissatil ula. Ibrahim pulang dari sekolah setelah jam pelajaran pelajaran pertama. yang pertama. Bisa diikuti kira-kira sampai di sini? Sudah pusing belum? Sudah pusing belum nih? Belum, insyaallah. Baik. Na'ti ila tamrini tsani, ya. Kita akan masuk kepada pelajaran atau latihan yang kedua. Fahadha tamrin ashal minat tamrinil awal. Latihan ini lebih mudah daripada latihan yang pertama. Kita lihat al-amru huna. Instruksinya di sini, dha' hadhil alamata, alamat as-sah. Letakkan tanda ini, tanda sahih ya. Amamal jumalis sahihah. Di depan kalimat yang benar. Jadi kalau kalimatnya benar, tugas antum ngapain? Centrang saja. Dan gak usah ngapa-ngapain. Wahadil alamah, alamatul khata', dan letakkanlah tanda silang ini amamal jumali ghairis sahihah, di depan kalimat yang tidak benar. Jadi kalau antum ketemu dengan kalimat yang enggak benar, tugas antum apa? Mensilang. Plus dibetulkan. Jadi antum berharap semoga antum ketemu yang checklist ya. Taib. Ar-raqmul awwalu. Naam. Ibrahimu ibnu ukhti Yusufa. Ibrahimu ibnu ukhti Yusufa. Ibrahim adalah anak dari saudarinya Yusuf. Sahih khata. Ibrahim adalah anak saudarinya Yusuf. Yusuf punya saudari. Ibunya. Ibunya. Yusuf punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini punya anak. Namanya Ibrahim. Katanya begitu. Ibrahim adalah anak dari saudari perempuannya Yusuf. Sahih al khata? Khata. Oke, kalau khata yang betul apa? Ibrahim ibnu sebetulnya ada clue-nya loh di atas itu loh. Ada clue-nya. Ketika Yusuf itu mengucapkan salam, Assalamualaikum, kemudian dia Ibrahim, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Clue-nya di situ kan? Kakak ibunya, adik ibunya. Iya, kakak ibunya atau adik ibunya sama aja. Itu kan berarti paman dari pihak ibu. Nah, jadi benar nggak nih nomor 1? Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Putra. Sahih ya, akhi ya. Ibrahim itu keponakannya Yusuf. Ibnu ukhti itu kan keponakan. Ibnu. Kita punya saudara perempuan. Dia punya anak. Berarti kan ponakannya kita toh? Iya. Sahih atau khata? Sahih ya. Nomor 1 al-ijabah sahihah. Ibrahim itu adalah keponakan dari Yusuf. Makanya Ibrahim memanggil Yusuf khali. Kenapa khali? Karena dari jalur ibu, jalur perempuan, ya kan? Nah, saudarinya Yusuf. Ar-raqmu tsani, na'am. Ar-raqmu tsani. Yusufu Ammu Ibrahim. Iya, Yusuf adalah pamannya Ibrahim. Sahih al khata? Khata. Al-ijabatu sahihatu madza? Jawaban yang benarnya apa dong? Kalau ponakan Yusuf pamannya Ibrahim. Tadi kan clue-nya jelas loh. Ibrahim itu kan memanggil apa ke Yusuf? Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Wahai pamanku. Berarti benar enggak Yusuf pamannya Ibrahim? benar loh. Benar.
Bener enggak? Kan di situ ada tulisannya. Ibrahim, assalamualaikum. Ya kholi, wahai paman. Salah berarti Ustaz ya? Benar salah. Hah? Bener apa salah? Oh, bener Salah ini kata-kata ini Ustaz. Walu abi. Yang benar tuh Yusuf ponakannya. Antum kelihatan nggak nih? Kelihatan, Guru Ustaz. ya. Khal itu paman, Paman. tapi min jihatil tapi dari jalur perempuan, dari jalur ibu. Ya. Am juga sama, paman, tapi dari jalur ayah. dari jalur bapak, ya, dari jalur laki-laki. Kalau kita terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, Yusuf pamannya Ibrahim, kesannya benar. Karena di atas itu kan Ibrahim mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Selamat datang wahai pamanku. Sama-sama paman. Tapi kalau kita telah lebih jauh, maka khol itu paman dari ibu, am paman dari bapak. Berarti ar-raqmu tsani al-ijabatu sahih au khata'? Khata. Khata. As-sahihu madza? Yusufu khalu Ibrahim. Nah, ada enggak di teks? Maujud kan khol. Yusuf adalah khalu Ibrahim. Yusuf adalah pamannya Ibrahim, tapi dari jalur ibu, makanya disebutnya dengan khol. Bisa diikuti Mas Fajar? Iya, bisa Ustaz. Thayyibun alladzi ba'dahu ar-raqmu tsalitsu Akhawatun Ibrahim. akhawatu. Ini mudhaf-mudhafun ilaih loh. Saudarinya Ibrahim. Akhwatu Ibrahim zahabna ilal maktabati. Iya, betul kan? Khata idzan as-sahihu madza? Zahabna. Antum baca lengkap dong. Akhwatu Ibrahim zahabna ilal madrasati. Zahabna ilal madrasati. Jadi bukan ke maktabah ya, tapi ke madrasah. Mumtaz. Alladzi ba'dahu ar-raqmur rabi'u. Akhwatu. Ar-rabi'u bukan nomor 3. Nomor yang keempat. Kalau nomor ketiga akhwat. Iya. Ini sudah mulai lapar ini. Ikhwatu Ibrahima dahabu ila jami'ati. Sahih al khata? Ikhwatu Ibrahim dahabu ila jami'ah. Iya. Sahih Ustaz, sahih. Ya. Sahih. Itu kan ada di atas tuh ya. Wa aina ikhwatuk dhahabu ila jami'ah. Mereka pergi ke kampus. Baik. Alladzi ba'dahu ar-raqmul khamisu na'am. Ibrahima ma zahaba. Sebentar. Antum di kitab antum apa? Ibrahimnya di depan. Iya. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Ibrahim ma zahaba ila tabibi. Ila tabib ya. Untuk yang ada di buku lama, Ibrahimnya ada di belakang. Ma zahaba Ibrahim ila tabib. Kalau di buku antum, Ibrahimnya dikedepankan. Enggak apa-apa ya. Ini secara pemaknaan kurang lebih mirip. Ibrahim enggak pergi ke dokter. Ma zahaba Ibrahim ila tabib. Khata. As-sahihu madza? Ibrahim zahaba ila tabibi. Mumtaz. Ibrahim zahaba ila tabib. Kalau menyesuaikan dengan kitabnya antum. Kalau di kitabnya kita berarti zahaba Ibrahim ila tabib ya. Ibrahim pergi ke dokter. Nah, para pendengar dan para pemirsa radio kita TV dimanapun Anda berada, dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, kita akan melanjutkan latihan kita, latihan yang ketiga. Da' fil amakinil khaliyati fima yali al-fi'la dhahaba.
letakkan di tempat yang kosong berikut ini. Kita diminta untuk meletakkan apa? Fi'il dhahaba. Wa asdidhu ilal dhamiril munasib, dan sandarkanlah kepada dhamir yang sesuai. Artinya ya, sekali lagi, kalau kita ketemu dengan fi'il madhi lalu dhamirnya adalah dhamir huwa, maka cara bacanya akan berbeda dengan dhamir hum. Ketika ketemu dengan dhamir anta, maka cara membacanya akan berbeda dengan dhamir antum. Ketika ketemu dengan dhamir ana, cara membacanya akan berbeda dengan ketika fi'il tersebut ketemu dengan dhamir nahnu, dan seterusnya ya. Dan insya Allah ini juga sudah pernah kita ambil ya, sepintasan barangkali. Ini nanti kalau kita mau fokus ada di pelajaran shorof teman-teman ya, tentang pembahasan dhamir ya. Dan kita sudah menghafalkan dhamir kan? Yang 14 huwa humahum, huwa humahum. Kemudian iya huma hunna. Kemudian anta antuma antum. Kemudian anti antuma antunna, ini anta, ini anti. Kemudian ana nahnu, ini kelihatan enggak ya di bawah ya? Ya, ana nahnu, pokoknya adalah di bawah ya. Nah, untuk kalau kita mau mudah menghafalkan, hafalkan 3-3 dulu ya. 3-3 dalam artian ini sudah satu kelompok. Ini dhamir ghaib untuk laki-laki. Ini dhamir ghaib untuk perempuan. Ini dhamir mukhatab untuk laki-laki, mukhatab untuk perempuan, dan ana nahnu mutakalim, orang yang berbicara. Huwa huma hum, dia, mereka berdua, mereka, untuk laki-laki. Dia perempuan, mereka berdua, mereka perempuan. Kamu, kalian berdua, kalian, untuk laki-laki. Kamu perempuan, kalian berdua, kalian banyakkan perempuan. Saya, kami. Nah, ketika kita sudah menghafalkan ini ya, dan ini merupakan hafalan dasar ya, hafalan basic ketika kita belajar bahasa Arab ya, maka ini mesti harus kita hafal. Huwa huma hum 3, hiya huma hunna 3, anta antuma antum 4, anti antuma antunna, dan seterusnya. Coba huwa huma hum. Terus ayo Mas Fajar. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, sudah hafal semua kan dhamir ini? Nah, ketika dhamir ini disandarkan kepada fi'il madhi ya, contohnya misalnya di sini pakai dhahaba. Dhahaba. Maka ini kita kasih garis dulu ya biar kelihatan. Maka nanti dhahaba akan kita baca dengan cara bacaan yang berbeda menyesuaikan dengan dhamirnya. Huwa dhahaba, huma dhahaba panjang, hum dhahabu. Dan ini yang nanti akan kita hafalkan. Dhahaba dhahaba dhahabu, dan cara menghafalkannya sama 3-3 ya. Dhahaba dhahaba dhahabu, huwa huma hum. Kemudian untuk hiya huma hunna dhahabat, dhahabata, dhahabna. 3-3 lagi. Dhahaba dhahaba dhahabu, dhahabat dhahabata dhahabna. Kalau anta antuma antum anti antuma antuna ini mudah, karena antum tinggal ngambil ujungnya saja. Ta tuma tum ti tuma tuna, berarti dhahab ta. Ngikutin ini aja. Dhahab tuma, dhahab tum, dhahab ti, dhahab tuma, dhahab tunna.
Ana nahnunya nanti ada di bawah dhahabtu dhahabna. Nah, sekarang kita perhatikan di sini latihan yang ketiga, dha'fil amakinil khaliyati fi ma yali. Silakan isikan titik-titik berikut ini dengan fiil dhahaba. Lalu wa asnidhu ila dhamiril munasib. Kemudian sandarkan kepada dhamir yang sesuai. Saya berikan contoh. Ar-raqmul awal. Al-auladu nuqat ilal mal'abi. Anak-anak titik-titik-titik ke lapangan. Kita diminta untuk mengisi dengan dhahaba. Tapi perhatikan, yang menjadi dhamir dari aulad itu 1, 2 atau banyak? Banyak. Orangnya lagi kita ajak bicara atau sedang kita bicarakan? Kita bicarakan kan? Anak-anak itu, anak-anaknya nggak ada di depan kita. Anak-anak itu berarti kan sedang kita bicarakan. Oh, berarti dhamirnya dhamir hum. Maka isiannya adalah, jawabannya adalah al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Ar-raqmu tsani, tafadhalu, silakan. At-tolibatu Panjang. At-tolibatu titik-titik titik-titik. Yes, enggak apa-apa. ilal madrasati. Ilal madrasati. At-talibat nuqat ilal madrasati. Talibat mudzakkar wa muannats? Muzakkar. Talibat. Talibat. Siswi-siswi. Siswi saja. Berarti mudzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. 1, 2 atau banyak? Banyak. Banyak. Berarti dhamirnya Hunna. hunna. Dah. Karena mereka sedang kita bicarakan, para siswi. Ya. Isiannya apa? Berarti at-tolibatu Nah, dahabna dhahabna. ilal madrasati. Mumtaz. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. At-talibat dhahabna. Kok kita pakai dhahabna? Ya, karena dalam lafaz dhahabna ini ada dhamir hunna tersembunyi di hunna, dhahabna. Dan hunna itu kembali kepada at-talibat. Mereka perempuan itu maksudnya adalah para siswi. Ar-raqmu tsalitsu. Na'am. Al-mudarrisu nuqat ilal fasli. Na'am. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Mumtaz. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Kok dhahaba? Karena huwa. Huwa, dhamirnya dhamir huwa. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Ar-rabi'u ana. Nah, ini ana belum sempat ketulis ya, karena ke bawah ya. Nah, di atas aja deh. Ana nahnu. Ini ana nahnunya di atas ya. Ana nahnu ana dhahabtu nahnu dhahabna. Ya. Dan ini nanti berlaku untuk semua fi'il madhi. Akala, akala, akalu, Akalat, akalta, akalata, akalna. Ya, silakan. Ar-raqmur rabi'u. Arabi 4. Ana titik-titik ilal matori. Iya. Matori. Ilal motor. Nah. Ana dahabtu ilal matori. Ana dhahabtu ilal motor. Saya pergi ke bandara. Naam. Alladzi ba'dahu ar-raqmul khamisu. Ukhti nuqat ilal matbahi. Naam. Ukhti zahabat Dhahabat. Mumtaz. ilal matbahi. Ilal matbahi. Tarjim. Saudariku telah pergi ke matbahi. Matbah. 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 Qismun minal bait. Ya, bagian dari Kamar. rumah. Kamar. Dapur. Dapur. Ya, matbah.
Ke dapur. Ar-raqmu sadisu al-akhir. Aina titik-titik anta Aina titik-titik anta. Iya. di mana? Anta. Anta tuh anta kelihatan banget. Anta ya. Aina dahabta anta? Aina dhahabta anta? Ya. Kemana kamu pergi? Ya kan? Nah, ini adalah bagaimana kita membaca fi'il madhi ketika disandarkan dengan dhamir-dhamir yang lain. Coba satu-satu ya. Kita ganti ini dengan jalasa. Siapa dulu? Mas Fajar dulu, silakan. Jalasa jalasa jalasu. Jalasat jalasta Jalasata. jalasata jalasna. Jalasta jalastuma jalastum. Jalasti jalastuma jalastunna. Jalastu jalasna. Iya, mumtaz, masya Allah. Al-an, dakhola. Jalasa Dakhola. Jalasa kan sudah tadi, ya. Baik, Ustaz. Antum sudah mulai lapar? 6. Dakhola. Dakhala dakhalu dakhalat dakhalata dakhalna dakhalta dakhaltuma dakhaltum dakhalti dakhaltuma dakhaltunna dakhaltu dakhalna. Iya. Satu lagi Mas Fajar, kataba. Kataba. Kataba kataba katabu katabatna Katabata. katabata Ini titiknya 2 loh. katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna. Berarti antum satu lagi. Iya. Iya. Antum pikirkan. Apa kalimatnya? Kataba. Kataba kan udah Udah. tadi. Dhahaba kan sudah. Akala sudah. Jalasa sudah. Ganti aja. Sajada misalnya. Bersujud. Sajada sajadu sajadat sajadata sajadna sajatta sajatuma sajattum Ya. sajati sajatuma sajattunna sajattu sajadna. Ya. Ini sebetulnya harus kita sering latih ya. Nah, sehingga tanpa perlu melihat patokan ini nanti kita bisa ya. Tadi kan kita masih terpaku dengan ini kan, artinya masih banyak dibantu dengan ini gitu. Tetapi kalau kita sudah sering berlatih, maka semoga sih bisa lebih refleks ya, dalam artian ketemu hum ya dhahabu, ketemu hunna ya dhahabna, dan seterusnya. Nanti ila ar-raqmi au at-tamrini ar-rabi'i, kita akan masuk ke latihan yang keempat, sahih. Benarkanlah. Kalau antum ketemu dengan latihan benarkanlah, berarti semuanya salah ya. Antum diminta untuk membenarkan. Sahihil jumalal atiyata. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Indana sittatu as'ilah. Kita punya 6 pertanyaan atau 6 nomor. Saya berikan contoh yang pertama. Adhabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Adhabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Khoto. Ya memang semuanya khoto ini ya. Kita sedang diminta untuk mengkoreksi, membenarkan ya. Ini kan lagi ngobrolnya sama siapa? Muhammad. Muhammad kan berarti orang yang diajak bicara. Ana, anta, antuma, antum, huwa, huma, hum, anta. Berarti kan harusnya bukan adhabtu, tapi apa? Adhabta ilal mustashfa ya Muhammad. Apakah kamu pergi ke rumah sakit, wahai Muhammad? Meskipun sebetulnya
Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammad boleh-boleh saja kalau dianya lagi lupa ingatan, ya kan? Ya. Adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Muhammad, saya itu pergi enggak sih ke rumah sakit? Ya kan? Tapi di sini ya supaya normal-normal saja. Adzahabta ilal mustashfa ya Muhammad. Apakah kamu telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Berarti dzahabtu kita ganti dengan dzahabta. Taib, ar-raqmu tsani, man ya'ti bil ijabah. Aminatu wa Fatimata Loh, wa Fatimatu wa Fatimatu Naam, wa Zainabu naam. raja'u minal jami'ati. Iya. Berarti roja'na saja. Iya, silakan. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Kenapa roja'na? Karena banyak kan Ustaz. Banyak kan? Mudzakkar atau muannats? Mu'annas. Muannats itu jelas namanya Aminah, Fatimah, mu'annas. Zainab. Muannats banyak kan? Oh, berarti hunna. Berarti kan roja'na. Naam, Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'a. Naam, ar-raqmu tsalitsu. Zumalai Naam. zahaba ilal makkati. Enggak ada alif lamnya. Ila Makkah. Ila makkati. Ila Makkah. Ila Makkah mamnu min as-sarf. Zumalai zahaba ila makkata. Iya. Zumalai zahabu ila makkata. Kenapa antum pakai zahabu? Zumalai Zahabtu. Zumalai, teman-teman saya pergi ke Mekah gitu. Sudah betul loh antum zahabu. Sudah betul ya. Cuman saya mempertanyakan kenapa antum pakai zahabu? Karena Jamak kan kita sedang membicarakan zumalai. Iya. Lagi membicarakan teman-teman saya, teman-teman. bukan membicarakan saya. Iya. Tapi zumalai, teman-teman saya, mereka pergi ke Mekah. Berarti makanya apa? Hum. Berarti jawaban yang betul adalah zahabu, bukan zahabtu ya. Iya. Soalnya antumnya bingung ini nih, ya. Jadi ayyuhumas sahih? Zahabu atau zahabtu? Zahabu. Mumtaz. Zumalai zahabu ila Makkah. Alladzi ba'dahu ar-raqmur rabi'. Ana roja'ta minal riyadi amsi. Iya. Salah kan? Ana roja'na roja'tu. Ana Antum roja'tu. lirik dulu ke sini ya. Tuh kan, antumnya ngelirik sih. Ana roja'tu minal riyadi amsi. Ana raja'tu minar riyadhi amsi. Nah, saya sudah pulang dari Riyadh. Kapan? Kemarin ya. Ar-raqmul khamis, na'am. Maryamu wa banatuha zahabat ila jaddata. Iya. Maryamu wa banatuha Iya. zahabna Mumtaz. ila jaddata. Iya. Kenapa antum pakai zahabna? Karena Maryam dan anak-anaknya. Maryam dan anak-anak perempuannya. Anak Berarti perempuan. dhamirnya apa nih? Hunna. Dhamirnya apa nih? Hunna. Hunna. Berarti yang kita pakai Mereka. adalah zahabna ya, ila jiddata atau ila juddata. Nah, ar-raqmus sadisu, nomor yang terakhir, dan ini juga sebagai latihan kita yang terakhir ya. Ami Ummi Ummi qala mm-mm, ana maridun. mm-mm. Ummi itu mudzakkar atau muannats? Mu'annas Ustaz. Muannats. Satu, dua atau banyak? Satu. Satu. Berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hiya Ustaz. Iya, berarti dhahabat. Iya. Qola atau qolats berarti? Qolats. Qolats. Ummi qolats. Ummi qalats ana maridun. Ana Maridun. Mal. yang berbicara laki-laki atau perempuan?
Perempuan. Ustaz. Perempuan. Berarti maridun atau maridotun? Maridotun. Maridotun berarti ada dua yang diluruskan betul di sini, ada dua yang dibetulkan Betulkan. di sini. Ya, Ummi qalat, Ana. ibu saya berkata, ya, ana maridotun. Ya. Karena ana itu nanti kan bisa ke mudzakkar, bisa ke muannats, tergantung dari siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara laki-laki, ya ana marid. Ana maridun. Ana talibun. Ana tabibun. Ana muhandisun, ya. Tapi kalau yang bicara perempuan, maka ana talibatun, ana tabibatun, ana muhandisatun, ana maridhatun. Ummi qalat ana maridhatun. Ibu saya berkata, saya sakit, ya. Siapa yang sakit? Ibunya berarti. Baik. Nah, ini adalah latihan kita yang keempat, ya. Dan sudah kita ambil 6 nomor. Insya Allah nanti untuk latihan yang kelima dan latihan yang keenam, para pemirsa radio Kita TV dan para pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman mustami'in yang ada di studio, insya Allah untuk latihan yang kelima, latihan yang keenam, latihan yang ketujuh kita akan ambil di perjumpaan yang akan datang. Kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, ya, khususnya untuk yang berbicara. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah untuk kita semua, dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Semoga bisa dimaklumi, dan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. 6. Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas pembelajaran yang telah disampaikan. Demikian pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV, pembelajaran dari pelajaran yang keempat yang telah kami hadirkan di sore hari ini, dan insyaallah ta'ala di pekan depan kita akan melanjutkan kembali, ya pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV, dari latihan yang ke 5, ya, ya tadi kita telah menyelesaikan dari latihan keempat, dan insyaallah ta'ala kita akan pekan depan kita akan masuki dari latihan yang kelima. Ya, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda pemirsa dan juga pendengar radio Kita TV, dan kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini di pembelajaran bahasa Arab bersama Ustaz Ajis Rahman Al-Siyafidullah ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Radio Kita TV, saluran edukasi